San dan para kaum-kaum yang disakiti mantan, juga yang terselingkuhkan dan yang lagi PDKT tapi gak jadian. Apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik aja ya dan tentunya sehat selalu. Selamat datang di Neini Story. Kali ini saya akan membahas sebuah film Jepang yang diadaptasi dari cerita manga yang berjudul Rurouni Kenshin, atau yang lebih populer dengan judul Samurai X karya Nobuhiro Watsuki. Sedangkan filmnya sendiri disutradarai oleh Keiji Otomo yang dirilis pada tahun 2012 silam. Tanpa basa-basi panjang lebar, yuk kita langsung ke filmnya. Hiya hiya hiya. Film ini diawali dengan scene yang memperlihatkan adegan perang Boshin, yaitu perang para samurai melawan pemerintahan Shogun demi terciptanya pemerintahan baru yang lebih dikenal dengan Restorasi Meiji. Perang berakhir dengan kemenangan para samurai. Setelah perang berakhir, Himura Kenshin memutuskan untuk mundur dari dunia samurai dan berhenti untuk membunuh. Dia menancapkan katananya lalu pergi. Salah seorang samurai bernama Hajime Saito sempat membujuknya, namun Kenshin tetap pada pendiriannya. Lalu, katana Kenshin yang ditinggalkan di medan perang itu diambil oleh salah satu samurai yang selamat bernama Jinei Udo. Sepuluh tahun kemudian, pemerintahan yang baru telah berubah menjadi semakin terbuka dengan negara-negara barat, melakukan perdagangan dan yang lainnya. Era samurai sudah benar-benar berakhir. Samurai dan kekerasan di pemerintahan saat ini adalah ilegal. Scene beralih memperlihatkan Kang Ryu Takeda. Dia adalah ketua dari pengedar opium sejenis narkoba, dan beberapa bawahannya, salah satunya Takani Megumi. Setelah laporan selesai, beberapa bawahannya keluar ruangan, sedangkan Megumi dan seorang pegawai lagi tetap di ruangan. Di luar ruangan, para samurai bawahannya Kang Ryu menghabisi para pekerja yang lain. Menyisakan Megumi dan seorang pekerja lagi karena Kang Ryu hanya butuh satu pekerja dan Megumi lah yang dipilih. Merasa kecewa dengan keputusan Kang Ryu, pekerja itu kabur dan loncat lewat jendela. Scene berikutnya memperlihatkan Kenshin sedang berada di suatu seperti festival dan melihat papan pengumuman yang menampilkan berita tentang Batosai. Tiba-tiba datang seorang perempuan mengacungkan katana bambu ke arah Kenshin. Dia adalah Kaoru Kamiya yang mengira Kenshin lah yang ada di poster itu. Tapi setelah dijelaskan, Kenshin membuktikan bahwa dia bukan Batosai yang Kaoru maksud. Lalu Kaoru pergi. Inilah pertemuan pertama Kenshin dan Kaoru. Di tempat lain, Saito yang kini jadi polisi tengah menginvestigasi beberapa insiden pembunuhan yang akhir-akhir ini terjadi, yang mengatasnamakan Batosai. Karena dia seorang samurai, dia langsung tahu bahwa ini bukanlah ulah Batosai yang dia kenal. Dia mendatangi kediaman Kang Ryu yang membawahi banyak samurai yang terlantar dalam sisa perang untuk mencari bukti atas insiden yang akhir-akhir ini terjadi. Di perjalanan pulang, Kaoru bertemu dengan Jinei yang ternyata dia adalah pembunuh yang mengatasnamakan Batosai. Kaoru coba menyerang Jinei, namun perbedaan kekuatannya terlalu jauh. Dengan mudah, Jinei menjatuhkan Kaoru. Saat Jinei akan menghabisi Kaoru, Kenshin datang. Dengan cepat, Jinei menyadari bahwa yang ada di hadapannya itu adalah Batosai yang asli. Tak lama setelah itu, polisi datang.
Lolos dari kejaran polisi, Kaoru membawa Kenshin ke dojonya dan menceritakan tentang dojo tersebut. Keesokan harinya, datang segerombolan preman membuat kerusuhan di dojo. Mereka bermaksud untuk menggusur dojo milik Kaoru. Ketika mereka sedang membuat kerusuhan, datanglah Kenshin dan terjadilah pertarungan antara Kenshin melawan sekelompok preman. Memang kalah jumlah, tapi kemampuan sekelompok preman itu masih jauh di bawah Kenshin. Itu dibuktikan dengan mudah, Kenshin mengalahkan mereka semua hanya menggunakan tangan kosong dan pedang kayu. Setelah pertarungan selesai, datanglah polisi untuk mengamankan keributan itu. Dan untuk melindungi Kaoru dan dojonya, Kenshin pun menyerahkan diri untuk ditangkap. Dan di sini pula Kaoru mengetahui identitas Kenshin yang sebenarnya adalah Batosai. Kenshin ditangkap dan bertemu janda Yamagata Otomo yang selama ini ternyata mencari Kenshin untuk dimintai pertolongan. Yamagata meminta Kenshin untuk menghabisi kelompoknya Kang Ryu yang sengaja menyebarkan opium, tetapi Kenshin menolak karena dia sudah bertekad untuk tidak membunuh lagi. Setelah perdebatan panjang, akhirnya Kenshin dibebaskan dengan jaminan dari Kaoru. Sebagai rasa terima kasih karena sudah menyelamatkan dojonya, Kaoru mengajak Kenshin untuk tinggal bersama di dojo miliknya. Di sana, Kaoru tidak tinggal sendiri. Dia ditemani oleh satu-satunya murid yang ada di sana bernama Yahiko Myojin, dan satu lagi wanita yang diselamatkan Yahiko, yang ternyata itu Megumi. Megumi adalah pekerja Kang Ryu yang kabur, yang sekarang tinggal di sana. Selanjutnya scene berpindah memperlihatkan Kenshin dan yang lainnya sedang makan-makan sebagai ucapan terima kasih Kaoru karena telah menolongnya. Tak lama kemudian, Kang Ryu dan kelompoknya datang. Karena sudah menyebar kabar tentang Kenshin, Kang Ryu bermaksud untuk menjadikan Kenshin sebagai pengawalnya seperti samurai-samurai lain. Namun Kenshin menolaknya, dan tak lama kemudian datang seseorang yang bernama Sanosuke Sagara. Dia adalah mantan anggota tentara yang ternyata menjadi pejuang bayaran. Dia bermaksud bertarung melawan Kenshin agar bisa dipekerjakan oleh Kang Ryu. Tak lama ingin membuat keributan lagi, Kenshin mengajak Sanosuke untuk keluar. Karena dari awal Kenshin tidak bermaksud untuk bertarung, jadi selama pertarungan hanya Sanosuke yang menyerang. Bahkan Kenshin tidak memakai katananya. Setelah mendengar penjelasan Kenshin, akhirnya Sanosuke sadar dan malah balik mengagumi Kenshin. Di tempat lain, Kang Ryu dan kelompoknya baru saja membeli senjata machine gun yang pada zaman itu mungkin masih sangat langka. Selain untuk perlindungan, juga untuk membantu melancarkan rencana-rencana jahatnya. Mengetahui kediaman Kenshin dan teman-temannya, Kang Ryu berencana untuk menghancurkan dojo milik Kaoru. Dia mengutus salah satu petarungnya yaitu Gain untuk mensabotase dojo tersebut. Gain sempat bertemu Megumi dan memperingatinya untuk berhati-hati.
Keesokan harinya datang seseorang ke dojo membawa anaknya yang sakit. Karena di luar sudah tidak ada lagi dokter yang bisa ditemui. Menyadari hal itu, Megumi langsung memeriksa sumber air dan benar saja, ternyata sumber air itu sudah diracuni. Tak lama setelah itu, semakin banyak orang-orang yang sakit dengan gejala yang sama. Megumi yang ternyata seorang dokter tahu apa yang harus dilakukan untuk mengobati dan mengeluarkan semua racunnya. Berkat kerjasama semuanya, akhirnya orang-orang yang keracunan bisa tertolong. Merasa ini sudah keterlaluan, Kenshin memutuskan untuk mencari sumber masalahnya, yaitu Kang Ryu. Ditemani Sanosuke, mereka bermaksud membuat perhitungan dengan kelompoknya Kang Ryu. Sebelum berangkat, tiba-tiba Kaoru mengabarkan bahwa Megumi tidak ada. Mendengar itu, Kenshin dan Sanosuke segera bergegas pergi ke tempat Kang Ryu, karena Megumi sudah pasti ada di sana. Di tempat lain, benar saja, Megumi menemui Kang Ryu, namun bukan kembali untuk membuat opium. Kali ini Megumi mencoba membunuh Kang Ryu, namun karena perbedaan kekuatan dengan para samurai pengawal Kang Ryu, Megumi dengan mudah dijatuhkan. Tak lama kemudian terdengar suara ribut di luar. Para pengawal Kang Ryu sudah menduga bahwa Kenshin akan datang. Dan benar saja, di luar sedang terjadi pertarungan antara Kenshin dan Sanosuke melawan para pasukannya Kang Ryu. Setelah mengalahkan mereka semua, di dalam mansion Kang Ryu sudah menunggu beberapa pengawalnya untuk menghadang Kenshin dan Sanosuke. Lawan pertama mereka Inui Banjin yang bertarung melawan Sanosuke. Setelah saling pukul, saling banting, akhirnya Sanosuke yang berhasil mengalahkan Inui. Pertarungan selanjutnya, Kenshin melawan Gain. Karena sudah berjanji untuk tidak membunuh lagi, Kenshin hanya membuat lawannya yang terluka. Walaupun Gain sepertinya kecewa dengan keputusan Kenshin. Setelah berhasil mengalahkan pengawal Kang Ryu, tibalah mereka di ruangan Kang Ryu dan langsung disambut dengan rentetan tembakan dari mesin gun Kang Ryu. Sempat kewalahan untuk mendekati Kang Ryu, Saito datang dan langsung menyerang Kang Ryu dengan menjatuhkan lampu di atasnya. Kang Ryu terjatuh. Dengan begitu, Kenshin bisa mendekati Kang Ryu dan membuatnya menyerah. Setelah menyelamatkan Megumi, Kenshin diberitahu untuk secepatnya pergi ke tempat Kaoru, karena Kaoru dalam bahaya. Ternyata Kaoru diculik oleh Jinei sebagai umpan agar Kenshin muncul dan bertarung dengannya. Tak lama Kenshin pun datang. Pertarungan pun dimulai. Merasa Kenshin masih belum kembali seperti Batosa yang dulu, Jinei sengaja memancingnya dengan menggunakan jutsu untuk melumpuhkan paru-paru Kaoru. Ternyata dengan cara seperti itu terbukti bisa membuat Kenshin bertarung dengan serius, bahkan hampir kehilangan kendali dan hampir membunuh Jinei.
Untung saja Kaoru bisa mengatasi jutsu Jinei dan menghentikan Kenshin sebelum Kenshin menembas Jinei. Tapi Jinei yang sudah terluka memutuskan bunuh diri untuk mengakhiri pertarungannya. Di akhir cerita diperlihatkan Kang Ryu dan kelompoknya ditangkap oleh polisi pemerintah. Dan Kaoru, Megumi, Yahiko, Sanosuke, dan Kenshin tinggal bersama di dojo Kamiya Kashinryu. Dan film pun selesai. Gimana? Seru kan filmnya? Dari beberapa film yang diadaptasi dari cerita manga, menurut saya film Rurouni Kenshin ini adalah salah satu film yang cukup sukses sebagai film live action. Terbukti di IMDb sendiri mendapat rating 7,5. Saya Neini, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya dan kata-kata. Arigatou gozaimasu, sayonara.